Pemirsa, hari ini Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tahapan tes wawancara kepada 10 kandidat Dewas KPK. Tes wawancara untuk calon anggota Dewas digelar hari ini dan besok. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung langsung dengan Anwar Fuadi dari Kantor Kementerian Sekretariat Negara. Selamat pagi Adi, seperti apa jalannya tes wawancara hari ini? Ya, selamat pagi Glory. Hari ini merupakan hari pertama untuk tahapan tes wawancara bagi kandidat atau calon anggota Dewan Pengawas KPK. Setelah sebelumnya selama 2 hari yaitu pada tanggal 17 dan juga tanggal 18 ini digelar tes wawancara untuk calon pimpinan KPK. Dan seperti tes wawancara sebelum-sebelumnya, untuk tes wawancara calon anggota Dewan Pengawas KPK pada hari ini dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang pertama kali mendapatkan giliran untuk mengikuti tes wawancara ini adalah kandidat Ahmed Sukendro yang merupakan Kepala Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan nanti dilanjutkan dengan ada Beni Mamoto yang kita kenal sebagai Ketua Harian Kompolnas atau Sekretaris Kompolnas, dan dilanjutkan dengan kandidat-kandidat lainnya sampai nanti sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setiap kandidat ini mendapatkan waktu sekitar 40 menit untuk bisa berhadapan dengan para panelis yang melakukan wawancara terhadap mereka. Dan siapa saja panelisnya? Yang pertama tentu adalah Pansel KPK yang berjumlah 9 orang yang diketuai oleh Muhammad Yusuf Ateh. Lalu kemudian juga melibatkan pihak-pihak eksternal. Di antaranya yang terlibat pada hari ini adalah Ningrum Natasha Sirait yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum USU. Dan juga ada dari ex-pimpinan KPK yang merupakan mantan Wakil Ketua KPK yaitu Laude M. Syarif yang kemudian 11 orang itulah kemudian akan melakukan tes wawancara untuk mengetahui beberapa hal begitu ya dari calon atau kandidat anggota Dewan Pengawas. Lalu apa yang ingin diketahui dalam tes wawancara kali ini? Yang pertama yang pasti terkait dengan visi misi mereka. Yang kedua terkait dengan bagaimana komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi, dan juga karena Dewas ini fungsinya adalah terkait dengan etik dan juga pengawasan, bagaimana komitmen mereka untuk melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pimpinan KPK. Dan yang juga penting adalah terkait dengan rekam jejak kandidat anggota Dewan Pengawas yang juga akan digali lagi nanti oleh tim seleksi atau Pansel KPK ini yang juga menjadi panelis pada hari ini. Kalau kita berkaca kemarin, bahkan ini sampai transaksi keuangannya juga ikut dikonfirmasi begitu ya dalam tes wawancara kali ini. Karena memang Pansel dan juga pihak eksternal ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk salah satunya adalah dari PPATK. Itu beberapa hal yang nantinya akan didalami dalam tes wawancara kali ini, selain memang pengetahuan terkait dengan KPK dan juga kode etik dan bagaimana kerja-kerja dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Lalu kemudian menjadi pertanyaan terkait dengan teknis pada pelaksanaan tes wawancara. Kemarin juga sempat dikritik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa kenapa kemudian ini tidak terbuka dilakukan secara live streaming. Ini sudah dijawab juga oleh Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh. Alasannya sederhana sebenarnya, karena ini hari pertama begitu ya, supaya ini tidak bocor untuk mereka yang nanti mengikuti tes wawancara pada hari kedua, sehingga ini tidak disiarkan secara langsung. Namun pada prinsipnya untuk tes pada hari ini, tes wawancara hari ini terbuka. Kami awak media juga bisa masuk ke dalam untuk mendengarkan begitu ya tes wawancara kali ini, termasuk juga mungkin dari LSM yang ingin melakukan pengawasan, termasuk ICW disampaikan oleh Muhammad Yusuf Ateh, ini terbuka. Mereka diperbolehkan untuk masuk. Kita akan tunggu proses wawancara yang berlangsung pada hari ini, karena yang pasti ini menjadi momen krusial. Ini adalah tahapan terakhir sebelum nanti diserahkan kepada Presiden dan juga fit and proper test di DPR, karena ini menjadi penting untuk memilih tokoh-tokoh yang berintegritas untuk menjadi Dewas. Kita tahu yang periode kemarin ini Dewas ditunjuk langsung oleh Presiden. Kali ini merupakan yang pertama kalinya kandidat Dewas dipilih melalui mekanisme seleksi. Kita akan lihat nanti proses seperti apa sampai nanti diserahkan kepada DPR untuk fit and proper test. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Kembali ke studio, Glory. Baik, terima kasih rekan Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Kementerian Sekretariat Negara. Selamat melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.